Jadi kita merasa Bapak Ibu bahwa jumlah dokter harus ditingkatkan. Ya. Saya melihat bahwa moratorium yang namanya fakultas kedokteran dibatasi hanya di beberapa provinsi, harusnya tidak demikian. Saya melihat bahwa Bapak Ibu dari 92 FK yang punya spesialis itu cuma 20. Ya. Bapak Ibu tahu kita harus ada kewajiban 7 dokter spesialis per RSUD. Itu tidak pernah terpenuhi 77 tahun Indonesia Merdeka. Saya tanya dari 92 FK, berapa itu dokter yang punya prodi spesialis? Hanya 20. Apakah semuanya punya? Tidak. Saya ketemu ketua kolegium paru, dia bilang, Pak, saya sudah puluhan tahun melobi agar prodi paru, spesialis paru, Pak, ini yang paling banyak meninggal pada COVID, itu bisa lebih banyak lagi ada di perguruan tinggi negeri. Sampai sekarang tidak berhasil dibuka di UGM, tidak berhasil dibuka di Unpad, tidak berhasil dibuka di Undip. Mengapa? Karena Kolegium Penyakit Dalam sebagai senior tidak mengizinkan itu dibuka. Karena prodi paru itu adalah mereka merasa bagian dari penyakit dalam. Bapak Ibu, kita kekurangan spesialis jantung. Di Universitas Sriwijaya tidak ada prodi spesialis jantung. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh prodi spesialis dalam untuk dibikin, karena harusnya itu adalah prodi spesial penyakit dalam konsulen jantung yang akan menambah 4 tahun lagi pendidikannya. Kenyataan bahwa pembukaan prodi itu tidak bisa pemerintah paksa, sehingga akibatnya jumlah sekolah yang memberikan pendidikan spesialis sangat sedikit, harganya mahal. Dan kita tahu semua Bapak Ibu, kalau ini prodi mau dibuka di swasta, akan ditentang habis-habisan oleh kolegium. Tidak ada satu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang bisa membuka prodi spesialis sampai sekarang. Hanya satu yang bisa, itu pun ditantang oleh semua. Seluruh spesialis hanya satu perguruan tinggi swasta yang punya prodi. Dan mohon maaf, ya tapi ini nggak pantas untuk dibuka di sini, ya karena ya nanti akan susah ke depannya. Karena ada banyak menjaga gimana elit ini tidak terjadi. Nah itu kalau saya tanya, kenapa nggak dibuka? Pak, nggak bisa, karena butuh rekomendasi dikti. Saya kejar dikti, kenapa nggak bisa dibuka? Karena butuh konsil kedokteran. Saya kejar konsil kedokteran, kenapa dibuka? Karena kolegiumnya tidak kasih. Menkes bisa apa pemerintah? Tidak bisa apa-apa. Spesialis kita kurangnya banyak sekali. Itu adalah masalah-masalah di kedokteran yang mau share. Saya bisa cerita ke Bapak Ibu. Semua, ini masalah SDM ya, ini masalah produksi aja. Semua produksi kedokteran itu kan spesialis harus berbasis rumah sakit. Bapak Ibu, kita hanya punya 20 FK yang bisa mendidik rumah sakit dari 92 FK. Saya tanya ke Pak Nadiem, Pak, Indonesia saya punya 3.000 rumah sakit. Bapak 92. Dari 92 yang bisa pendidikan spesialis 20. Nggak semua tuh spesialis. Saya punya 3.000. Boleh dong saya bikin pendidikan spesialis. Kenapa? Nomor satu, saya tanya, pendidikan spesialis tidak ada yang dilakukan di kampus di kelas. 100% di rumah sakit. Nomor dua, pendidikan spesialis itu di mana-mana di luar negeri itu dilakukan di rumah sakit dan tidak berbayar. Karena konsepnya bukan sekolah. Dia bekerja dan berlatih. Indonesia adalah salah satu, mungkin satu-satunya negara di mana kalau kita dokter spesialis mesti bayar. Makanya jadi mahal dan susah masuknya. Dan pendidikan dokter spesialis Bapak Ibu di sana, itu yang ngeluluskan itu kolegium. Yang tanda tangan tuh Royal College of London. Kolegium apa? Bukan university. Jadi saya bilang, kenapa nggak kita tiru best practice di luar negeri, bikin spesialis itu pendidikan di rumah sakit. Itu yang menyebabkan kenapa spesialis kita tidak pernah capai angkanya. Karena itu become so elite, so susah. Dan Bapak Ibu mesti tahu ya, ini bukan kata saya, bukan kata saya. Semua orang bilang kalau mau jadi dokter spesialis, ini saya dicela banyak orang, itu darah biru. Itu bukan kata-kata saya. Saya nanya semua orang itu darah biru. Mohon maaf ya, agak ada rasisnya juga di sana. Ya. Dan itu susah. Nah, itu
kenyataan yang Bapak Ibu bisa lihat dari pendidikan produksi dokter. Kalau ini tidak ditata, Pak, kita udah 77 tahun merdeka, saya bilang ke teman-teman, gimana kita bisa memenuhi jumlah dokter spesialis? Ini Pak, saya loncat karena ini dokter, saya loncat ke transformasi yang pilar kedua, rumah sakit. Bapak Ibu tahu kan kita meninggal paling banyak stroke setahun 300.000 yang tercatat ya. Kalau saya bilang pengalaman dari COVID yang nggak tercatat kali 3 deh. Jantung 250.000. Saya tanya semua profesor-profesor jantung saya kumpulin. Pak, kalau sakit jantung apa yang mesti dilakukan sih? Nomor 1, pasang stent. Itu mesti dilakukan 2 kali 24 jam. 48 jam harus pasang stent. Mungkin Bapak Ibu sebagian pernah pasang stent. Saya nanya, berapa 514 kabupaten kota yang belum bisa pasang stent? Jawaban semua teman-teman ini, Bapak nanyanya salah. Bapak nanya berapa yang sudah bisa pasang stent. Bapak tahu 514 berapa bisa? 55. Saya bilang, ngapain aja kita 77 tahun Indonesia mereka, penyakit jantung paling banyak, 10 tahun, 55. Ya, Bu Irma silakan. Sebentar. Mohon maaf, saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri, saya pribadi sangat setuju. Bahkan saya kemarin juga menyatakan bahwa di media bahwa ID itu nggak setuju dengan undang-undang omnibus kesehatan ini kan karena mau super body, mau menguasai semuanya. Dan tatanan yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi kita udah paham dan tahu dan kita setuju. Hanya saja yang kita pertanyakan supaya kita nggak bertele-tele karena ini udah malam, undang-undang yang tadi disampaikan oleh Ibu Kurniasi tadi, misalnya undang-undang keperawatan, terus apalagi Mbak Neti, Teh Neti, bidan dan lain sebagainya. Nah itu loh yang kita ingin tahu kenapa itu juga harus dilebur gitu loh. Pak, nah, Ibu, masalahnya ini yang akan kita pertanyakan Sebentar, supaya Bu. kita jelas gitu. Kalau yang Pak Menteri sampaikan tadi seluruhnya kita setuju karena itu memang harus dirubah dan ditata. Ya. Nah, mungkin itu saja pimpinan. Ya, Terima kasih. Pak Abidin silakan. Ini saya baru pertama menjelaskan penjelasan yang lebih dalam ya. Saya kira saya minta waktu ya agar Pak Menteri bisa menjelaskan sampai tuntas. Ya, tuntas agar katakanlah standing point kita dapat tuh. Karena ini momen bagus, momen penting yang kita tidak pernah mendapatkan penjelasan ini. Ini sebenarnya kalau kita buka ini ya, ini lepas dari kontroversi soal RUU itu, ini kan masih berproses di Balek, bukan di pemerintah loh. Bukan di pemerintah, di Balek. Balek itu artinya DPR, kita ini loh. Di DPR ini. Kan gitu. Belum di pemerintah nih. Ini di kita yang bahas DPR melalui Balek DPR. Itu loh. Belum dalam pembahasan, masih berproses di sini dan itu akan dibahas, konon katanya akan diparipurnakan untuk menjadi hak inisiatif DPR kan. Saya senang tuh Pak Menteri bisa mohon dituntaskan agar kita punya standing point kita terhadap sikap kita yang kita memang tidak terlibat, Pak Menteri. Itu Balek yang berproses. Tapi Balek itu kan diantara kita ini kan ada fraksi-fraksi juga di sana. Ada fraksi saya, ada fraksi Gerindra, ada fraksi Golkar, ada Nasdem, ada juga perwakilan kita di situ gitu loh. Dan di sini juga ada juga yang menjadi anggota Balek juga gitu kan. Nah, saya kira pimpinan agar ini tuntas, lepas dari standing position politik dari masing-masing fraksi kita atau khususnya Komisi 9, ini penjelasan dari Pak Menteri saya kira boleh dilanjutkan. Saya usul begitu, pimpinan. Saya interupsi sampai sedikit tuntas ya. begitu. Terima kasih. Saya Interupsi sedikit aja saya. Ibu Ketua. Saleh Daulay. Silakan Pak Saleh. Sini. Nah. Ya. Jadi begini Pak Menteri, saya kebetulan partai saya mempercayakan saya sebagai ketua fraksi.
Mengapa saya ingin mendengar pandangan pemerintah ini? Karena saya dengar ini akan diputus supaya ini jadi sampai hari ini. Karena itu saya ingin mendengarkan, kita ada di sini dengan pemerintah, ya kan? Mudah tiba-tiba dibalik Pak Menteri Apa yang disampaikan Pak Salim. Kalau yang disampaikan Pak maksud bukan saya. Kita setujui. Usul begini, jadi Pak Menkes ditanya ya. Charles. Bu Ketua, mungkin kan barang lagi dibahas resminya memang lanjutan tentang undang-undang ini. Ada yang loss gitu. Kalau ini demi kebaikan pasti semua mau terima. Adalah substansi, Bu, atau posisi pemerintah. Saya belum memahami mengenai mekanisme